saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 akan dilanjutkan hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Presiden menyatakan keputusan perpanjangan ini didasarkan pada pertimbangan aspek kesehatan, kegiatan sosial, ekonomi masyarakat, dan dinamika sosial yang terjadi. Seperti diketahui, meski mengalami tren penurunan, positivity rate penularan COVID-19 masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data harian Satgas Penanganan COVID-19 per tanggal 25 Juli 2021, jumlah terkonfirmasi positif masih berada di angka 83.279 dan angka kematian sekitar 1.266 jiwa. Dikhawatirkan pelonggaran yang terjadi seperti dibukanya pasar tradisional hingga 50% dan perpanjangan jam operasional dapat kembali meningkatkan angka positivity rate COVID-19. Di sisi lain, pengetatan yang sebelumnya diberlakukan telah menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Menyempitnya ruang gerak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi faktor utama keresahan. Jika tidak disikapi secara bijak, keadaan ini bisa menimbulkan persoalan yang tak kalah serius. Situasi serba dilematis ini memang terus membayangi bangsa Indonesia yang tengah berperang melawan pandemi COVID-19. Semua pihak dihadapkan pada pilihan yang serba sulit, menjadi terpapar atau lapar. Tim TV One mengabarkan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Iya, PPKM kali ini diperpanjang hingga 2 Agustus dengan berbagai relaksasi. Akankah hal ini efektif untuk menekan laju penularan COVID-19? Kita bahas, sudah ada Pak Jody Mahardi, juru bicara Menko Maritim dan Investasi. Selamat pagi, Pak Jody. Pagi, Mbak Maria, Mas Bayu. Ya, juga telah terhubung bersama kami ada Prof. Chandra Yoga Aditama, Guru Besar FKUI sekaligus mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Ya, saya ingin ke Pak Jody terlebih dahulu, Pak. Kalau kita tahu sebenarnya pada saat PPKM kemarin kan evaluasinya banyak lah. Pak Luhut bahkan juga sempat menyampaikan kurang optimal begitu. Tapi kalau saat ini diperpanjang dengan berbagai relaksasi, bahkan apa sih dasar keputusan pemerintah untuk memperpanjang hal ini? Ya Mbak Maria, ya memang ini keputusan yang sulit ya, bukan keputusan yang mudah untuk pemerintah. Kita harus membalance antara aspirasi masyarakat dari bawah dan juga perlunya kita melakukan pengetatan lanjutan gitu ya. Jadi kemarin Presiden sudah putuskan bahwa mulai 26 Juli sampai 2 kita akan melakukan PPKM level 4 ini gitu untuk kota dan kabupaten yang memiliki asesmen WHO level 4
dan PPKM level 3 untuk kota kabupaten yang memiliki asesmen WHO level 3. Karena kita lihat memang sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID ini. Laju penambahan kasus, bor, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan. Tapi kita tetap waspada karena kasus juga terus tetap tinggi gitu. Dan kita harus berhati-hati juga dalam menyikapi tren perbaikan ini. Kita harus waspada ya, varian Delta ini kan kita tahu semua menular. Peningkatan kasus COVID varian Delta ini juga bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia gitu. Bahkan di berbagai menunjukkan bahwa varian Delta ini juga turut menurunkan efikasi seluruh jenis vaksin gitu. Jadi ini memang harus dilakukan gitu, dan mudah, tapi ya kita harap masyarakat, semua elemen pemerintah daerah, organisasi masyarakat ikut mensukseskan ini gitu, supaya kita bisa menurunkan laju. Oke. Pak Jody, ada kata relaksasi ya di PPKM level 4 kali ini. Nah, dalam aspek apa dalam bayangan pemerintah bahwa PPKM level 4 ini akan ikut menurunkan laju penurunan COVID-19? Ya, ini kan pertimbangan aspek kesehatan ini kita harus hitung secara cermat ya. Pada saat yang sama kita juga harus memikirkan aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kehidupan mereka sehari-hari juga harus diprioritaskan. Jadi memang penyesuaian harus dilakukan sesuai level masing-masing gitu. Tapi ya seperti Presiden sudah tegaskan bahwa protokol kesehatan yang sangat ketat harus diterapkan gitu. Pelanggaran terhadap aturan ini kemarin Pak Menko juga sudah memimpin rapat dengan para gubernur ya, dan para bupati juga, dan semua unsur pemerintah yang terkait lainnya untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini akan ditindak tegas gitu. Iya. Tentunya ya dilakukan dulu himbauan-himbauan persuasif gitu untuk mematuhi aturan ini, karena ini tanggung jawab kita semua gitu. Penanganan varian Delta ini harus bisa ditangani dengan baik, baru ekonomi rakyat kecil juga bisa berjalan. Oke, bukan hal yang mudah lah untuk pemerintah mengambil kebijakan ini. Prof. Chandra, tadi Pak Jody sampaikan bahwa data pemerintah bornya menurun, bahkan positivity rate-nya juga menurun. Anda punya data mengenai hal ini? Saya punya data dari apa yang diumumkan sehari-hari pemerintah. Ya, jadi pada tanggal 3 Juli di mana kita mulai PPKM darurat, waktu itu positivity rate 25%. Kemarin 30%. Dari kacamata itu meningkat. Itu satu. Meningkat. Saya kemarin baca, tapi di sisi lain saya kemarin baca pernyataan di Jakarta, saya baca di media, mudah-mudahan memang itu tepat. Pernyataan di media mengatakan bahwa positivity rate di Jakarta turun, tapi tadinya 40% menjadi 25%. Jadi walaupun memang turun, tapi tadinya tinggi sekali, dan sekarang 25% masih sangat tinggi, karena kita tahu tetangga kita itu Malaysia itu yang tinggi 9-11% begitu, yang Vietnam, Laos 3%, dan kalau kita lihat India yang tadinya pernah 27%, sekarang 2%. Jadi saya kira positivity rate masih cukup tinggi. Tetapi memang kalau bor memang turun. Hanya saja bukan saja kita lihat dari data, tapi kalau ada kenalan saudara kita mau cari tempat sekarang sudah lebih mungkin ketimbang 2-3 minggu yang lalu. Hanya saja kita harus tahu bahwa bor ini turun karena ada upaya besar-besaran dari pemerintah untuk menambah tempat tidur ya. Misalnya kalau di Jakarta ada Wisma Haji yang 1000 bed ditambahkan, maka tentu saja bornya akan turun karena pembaginya turun. Cuman ini kan nggak bisa sustain ya, kan kita tidak mungkin Wisma Haji itu akan terus-terusan menjadi rumah sakit. Artinya jumlah kasus di masyarakat memang harus diturunkan, karena kalau tidak bor yang sekarang turun karena penambahan bed ini, maka akan bisa terisi lagi, dan belum lagi masalah di nakesnya ya, karena menambah bed itu tidak terlalu sulit, barangkali menambah oksigen walaupun repot tidak terlalu sulit, tapi kalau menambah nakes kan bukan persoalan yang sederhana. Tapi memang betul kalau bornya turun karena jumlah bednya ditambah secara sangat ekstensif di berbagai tempat. Oke, Prof, tadi kalau Anda menyebutkan kan kasusnya memang harus diturunkan ya di masyarakat gitu. Nah, tapi dengan ada beberapa relaksasi ini, bagaimana pandangan Prof. Chandra sendiri? Meskipun Pak Presiden kan menyebutkan dengan catatannya adalah protokol kesehatan yang sangat ketat di beberapa sektor. Kalau saya sih, karena keputusan sudah diambil tadi malam, menurut saya sekarang dilakukan. Saya ada usul 5 poin untuk bagaimana kita bisa kerjakan maksimal sampai tanggal 2 Agustus itu, sesuai dengan yang disampaikan Presiden kemarin. Nomor 1, kan Presiden menegaskan bahwa tes dan telusur akan ditingkatkan. Saya pikir ini hal yang sangat penting, dan itu ada 3 poin hubungan tes dan telusur. Nomor 1, target sudah ada.
tes sudah 400.000 sudah ditargetkan, setiap satu orang akan ditelusur 15 orang, dan itu belum pernah tercapai kan saat ini. Pada tanggal 3 Juli itu 110.000, kemudian naik, pernah 180, pernah 220, turun lagi 120, padahal targetnya 400.000. Jadi ini harus diwujudkan betul-betul arahan Presiden, tes di 400.000 itu bukan dari Presiden. Saya dengar dari Menteri Kesehatan, dan 15 orang ditelusur harus dilakukan. Itu satu, yang nomor satu. Nomor dua, harus ada angka per kabupaten kota. Karena kalau kita pakai angka nasional bisa ada provinsi yang sangat tinggi, ada provinsi yang rendah, gitu. Sehingga yang penting setiap kabupaten kota harus memenuhi target tes dan telusur sesuai yang ditetapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin garis bawahi saja, tes dan telusur ini memang kalau ada yang sakit ditemukan, kita bisa tangani segera supaya tidak terjadi perburukan kematian. Itu satu aspek. Tapi ada aspek lain yang penting. Kalau ada orang yang sakit ditemukan, yang positif ditemukan, kita memutus rantai penularan karena mereka diisolasi. Itu pertama soal tes dan telusur. Yang kedua soal pasar dibuka, begitu ya. Saya pikir ini berhubungan dengan tes dan telusur. Karena pasarnya dibuka mulai hari ini, tes dan telusur bisa habis-habisan dilakukan di pasar karena lingkungannya mudah dikendalikan, relatif begitu. Jadi tes dan telusur bisa dikerjakan habis-habisan di pasar, angka bisa naik, kemungkinan penularan bisa diperkecil. Dan juga tentu saja perlu informasi kepada petugas di pasar dan petugas kaki lima bahwa boleh berjualan, tapi ingat kalau mulai ada gejala, mulai ada demam atau pilek atau nyeri-nyeri badan, segera kontak, ya harus ada kontak ke petugas, maksudnya hubungi petugas supaya bisa dicek, bisa dites. Makanya kemudahan tes ini harus dilakukan. Tapi kadang masyarakat kita enggan begitu untuk melaporkan kalau memang misalnya, kalau ibaratnya lah, kalau misalnya cuma agak panas, batuk, pilek tuh sakit biasa lah, bukan sakit begitu. Kalau nanti kemudian nafasnya udah agak sesek baru itu sakit begitu, Prof. Ya justru itu bedanya, karena sekarang pasar dibuka, tadi kan nggak dibuka, sekarang dibuka, beritahu, sekarang kita buka pasar, kita akan tes secara masif, sambil dites, sambil diberitahu lagi. Mau tidak mau itu harus dilakukan kan. Jadi kalau tes mau ditingkatkan, pasar dan pedagang kaki lima menjadi salah satu objek yang penting untuk, sasaran penting untuk dilakukan. Itu poin kedua. Terus poin ketiga, Presiden bicara 2 kali tentang varian. Satu varian Delta, dan kedua varian yang baru yang mungkin ada, itu disampaikan Presiden. Apa implikasinya yang saya usulkan adalah kita tingkatkan pemeriksaan whole genome sequencing. Kemarin saya baru buka data dari GIS8, Indonesia memeriksa sekitar 3.000, Filipina memeriksa 6.000. Saya nggak bicara Amerika lah, Amerika itu 600.000, Inggris 500.000, kita 3.000. Tapi kalau Filipina 6.000 atau si India 30.000, kita seperempatnya dia, kita harusnya bisa ditingkatkan. Jadi kalau arahan Presiden varian Delta, varian baru, whole genome sequencing itu ditingkatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya usul evaluasi ya. Kalau menurut saya, evaluasi nomor 1 itu jumlah orang meninggal. Kenapa begitu? Karena jumlah orang meninggal itu tidak bisa tergantikan. Yeah. Orang sudah meninggal. Pada tanggal 3 Juli, di mana PPKM darurat dimulai, yang meninggal 490. Ini kemarin juga menjadi concern dari Pak Jokowi, kan kemarin sudah ibaratnya ngasih peringatan lah untuk dapat menekan angka kematian COVID. Ya, jadi itu nomor 1, angka kematian itu. Itu bukan persentase, itu orang yang meninggal, saudara kita, nomor 1. Nomor 2 memang jumlah kasus, cuma jumlah kasus ini berhubungan dengan yang nomor 3, dengan jumlah yang diperiksa, karena ini akan tergantung dari itu. Nah, yang keempat dan kelima penting untuk evaluasi yaitu positivity rate yang sudah ada angkanya, seperti saya bilang kemarin 30%, sama kalau mungkin R0 diperiksa ya, reproductive number itu dikemukakan juga ke publik. Karena kita tahu dengan varian Delta, reproductive number itu bisa naik 5-8 begitu, itu disampaikan. Beberapa negara saya tahu reproductive number per kabupaten kota, per provinsi paling tidak, per negara bagian, sehingga bisa evaluasi lebih jelas. Evaluasi yang kedua, selain jumlah pasien meninggal segala macam, ingat ada evaluasi juga dari kacamata pelayanan kesehatan. Yeah. Itu yang membuat level 432 kan dari situ. Okay. Nah, levelnya evaluasi di pelayanan kesehatan jangan BOR walaupun sekali lagi BOR itu bisa bias karena kalau pembaginya meningkat karena jumlah bed ditingkatkan, itu bisa interpretasinya bisa misleading, katakanlah begitu. BOR penting, IGD penting, tapi saya yang tambahkan satu, jumlah nakes yang terinfeksi. Karena dengan jumlah kasus makin banyak, bed makin banyak, maka nakesnya mungkin ditambah tapi tidak akan terlalu banyak. Kalau nakes terinfeksi, semua kita akan sulit. Jadi jumlah nakes terinfeksi, apalagi jumlah nakes yang meninggal, itu saya mohon menjadi bahan evaluasi juga, selain angka-angka persentase yang baik. Itu 5 poin yang saya usulkan. Oh, satu, itu baru 4, yang kelima ya, kelima yang terakhir. Ini kan implementasi harus real di lapangan gitu ya. Mesti diingat dengan adanya penyesuaian, ini masih PPKM level 4. Jadi jangan sampai karena ada penyesuaian, orang jadi longgar semua. Nah, tentu saja level 4 ini orang memperdebatkan 20 menit gimana ngitungnya, 50% gimana menghitungnya, tapi sudah diputuskan ya, kita jalankan saja. Hanya kalau masih mungkin ada improvisasi, informal jalan, dengan aturan prokes yang ketat, semua yang terima gaji bulanan,
work from home dulu seminggu ini. Itu sebenarnya bentuk improvisasi lain kalau bisa. Oke, saya langsung Supaya ke jadi balance gitu. Baik. Saya langsung ke Pak Jody untuk merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Chandra, terutama soal testing, kemudian whole genome sequences, dan juga implementasi agar konsisten menjalankan protokol kesehatan. Ya. Pak Jody. Iya, ya, terima kasih ya. Masukan-masukan Prof. Yoga sangat baik ya. Dan saya rasa pemerintah juga mendengarkan semua masukan gitu, dan ini sangat konstruktif gitu. Memang mengenai testing dan tracing ini pemerintah akan terus melakukan testing dan tracing secara masif ya. Sudah dikoordinasikan dengan TNI agar mereka bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satgas Desa itu mulai minggu depan akan melakukan massive tracing pada 7 wilayah aglomerasi di Jawa Bali. Jadi targetnya minimal dalam 2 minggu ke depan setelah dimulai ini kontak erat per pasien itu bisa di tracing mencapai minimal 8 lah gitu. Nah, pemerintah juga terus berkomitmen gitu untuk memasifkan testing dan tracing nasional. Target testing dinaikkan tuh rencananya hingga 400.000 per hari dari saat ini yang masih memang sekitar 250.000 per hari. Jadi memang tapi ya harus diketahui juga gitu untuk bisa melihat gambaran kondisi angka testing secara menyeluruh juga harus dilihat secara mingguan seperti rekomendasi WHO. Karena jika kita lihat secara harian maka ini sangat dinamis naik turunnya. Nah, untuk mendukung ini Mendagri juga telah menetapkan standar testing dan tracing COVID-19 yang harus dipenuhi setiap kepala daerah gitu supaya mempercepat deteksi dan pengendalian laju penularan. Tapi memang betul tadi kata Prof ya, genome sequencing ini ya memang ya pemerintah akan terus berupaya lah untuk bisa tingkatkan lagi. Oke, tadi testing, tracing, genome sequencing sudah dijawab oleh Pak Jody. Nanti juga saya ingin bertanya soal apa yang disampaikan Prof. Chandra tadi soal nakes ya, itu juga harus dipersiapkan. Tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali hadirkan perbincangan, termasuk juga laporan langsung rekan kami dari Stasiun Manggarai ya, mengenai kondisi pagi hari ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.